Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat selalu untuk kita semua. Halo Sobat Edukasi, berjumpa lagi dengan saya hanya di AA Edukasi. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas materi dari Bahasa Indonesia, khususnya untuk kelas 8 tingkat SLTP sederajat. Pada video kali ini, kita akan membahas pada bab 7 mengenai pengertian, ciri-ciri, dan struktur daripada teks persuasif. Bagi kamu yang baru bergabung dengan AA Edukasi, mari sama-sama kita bangun channel ini dengan mengklik like, share, subscribe, and comment jika ada yang ingin kalian tanyakan. Dan jangan lupa untuk selalu mengaktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Pernahkah kamu terbujuk atau membujuk orang untuk berbuat sesuatu? Nah, itu artinya kamu sudah cukup akrab dengan hal-hal yang persuasif. Itu berarti pula teks persuasi bukan lagi hal yang asing bagi kehidupan kamu sehari-hari. Bahkan, kemampuan untuk bisa mempengaruhi orang atau berpersuasif sangat penting kamu kuasai. Misalnya, dalam kegiatan berbicara di depan umum. Nah, pada bab ini, kita akan memahami pengertian, ajakan dalam teks persuasi, ciri-ciri, struktur, dan juga contoh daripada teks persuasif. Yang pertama, ada pengertian daripada teks persuasif. Teks persuasif ini adalah teks yang bertujuan untuk membujuk atau mengajak orang lain agar mengikuti pemikiran atau tindakan tertentu. Dengan kata lain, teks persuasif berusaha menyampaikan maksud tertentu kepada pembaca agar dapat melaksanakan atau menerima apa yang menjadi gagasan penulis atas suatu pendapat. Kemudian ada kalimat ajakan dalam teks persuasi. Di dalam pembelajaran sebelumnya telah kita ketahui bahwa teks persuasi ditandai oleh kehadiran ajakan. Adapun yang dimaksud dengan ajakan adalah kata-kata atau perbuatan untuk mengajak, seperti mengundang. Ajakan dapat pula berarti anjuran, himbauan, dan sebagainya untuk melakukan sesuatu. Nah, kalimat ajakan ini ditandai dengan kata-kata seperti harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, hindarilah, dan sejenisnya. Di samping itu, tidak sedikit pula teks persuasi yang menyampaikan ajakannya itu secara tersirat. Kemudian, selanjutnya ada ciri-ciri daripada teks persuasi. Teks persuasif dapat dikenali dengan ciri-ciri yang pertama, yaitu berisi data dan fakta. Hal ini dikarenakan tujuan utama daripada teks persuasif adalah untuk mempengaruhi pembaca. Sebab itu, teks persuasif memiliki alasan-alasan yang kuat disertai dengan fakta dan juga data. Kemudian, ciri yang kedua yaitu meyakinkan pembaca. Teks persuasif di sini berusaha meyakinkan pembaca untuk mempercayai yang ditulis oleh penulis. Kemudian yang ketiga, berisi kata-kata ajakan. Teks persuasif ini banyak menggunakan kata ajakan seperti ayo, mari, lakukanlah, dan lain sebagainya. Ciri yang keempat yaitu menghindari konflik. Biasanya teks persuasif menghindari konflik agar kepercayaan pembacanya tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapat antar penulis dan pembaca tercapai. Pendapat atau fakta yang digunakan dalam teks persuasif bertujuan untuk mempengaruhi pembaca supaya mengikuti ajakan-ajakannya. Kemudian berikutnya ada struktur daripada teks persuasif. Teks persuasif disusun atas beberapa bagian, yaitu yang pertama ada pengenalan isu. Pengenalan isu ini berupa pengantar atau penyampaian atas isu yang akan dibahas pada teks, lalu akan dikembangkan pada paragraf-paragraf selanjutnya. Kemudian struktur yang kedua ada rangkaian argumen. Rangkaian argumen ini berupa pendapat-pendapat dari penulis mengenai isu yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini juga dikemukakan mengenai data ataupun fakta yang mendukung argumen tersebut. Kemudian yang ketiga ada pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan ini berupa kalimat-kalimat dorongan kepada para pembaca untuk melakukan sesuatu. Pernyataan ajakan dapat berupa siratan maupun tersurat pada teks. Yang terakhir yaitu
tentang penegasan kembali. Bagian ini menyatakan kembali hal-hal yang sebelumnya sudah disampaikan dengan bentuk yang berbeda. Pada umumnya, bagian ini ditandai dengan kata-kata penutup. Contohnya, dengan demikian, demikianlah, oleh karena itulah, dan lain-lain. Kemudian, yang berikutnya kita masuk ke dalam contoh daripada teks persuasif. Kita mulai dari pengenalan isu. Pengenalan isu ini memberikan paparan terhadap isu yang akan diangkat menjadi teks persuasif. Contohnya, tahukah Anda bahwa setiap harinya populasi manusia di bumi semakin bertambah? Satu di antara dampak yang dihasilkannya adalah luas hutan yang akan berkurang karena dijadikan tempat tinggal. Menurut analisis data satelit yang dirilis oleh Universitas Maryland atau UMD dan World Resource Institute atau WRI sejak tahun 2002, lebih dari 60 juta hektar hutan primer telah hilang di daerah tropis. Sementara dengan 1,3 kali luas Sumatera, dengan begitu pemanasan bumi makin terasa karena peningkatan kadar CO2. Nah, di sini isu yang diangkat apa? Nah, isu yang diangkat adalah populasi manusia di bumi semakin bertambah. Nah, itu adalah pengenalan isu daripada teks persuasif yang akan diangkat. Kemudian, yang selanjutnya ada yang namanya rangkaian argumen. Rangkaian argumen ini memperkuat terhadap isu yang diangkat atau yang akan dibahas. Contohnya, jika dianalisis lebih dalam, tentunya hal ini memberikan dampak negatif karena suhu mengalami kenaikan, sehingga menyebabkan es di kutub mencair. Sebenarnya, penanaman pohon kembali dapat menjadi satu di antara solusi terbaik. Namun, apa jadinya jika kita tidak mempunyai lahan? Nah, itu ada termasuk rangkaian argumen untuk memperkuat isu yang akan diangkat, yaitu populasi manusia di bumi semakin bertambah. Kemudian, yang ketiga, yaitu ada pernyataan ajakan. Nah, disinilah letak yang paling penting dalam teks persuasif. Pada bagian ini dicantumkan kalimat ajakan yang dapat mempengaruhi pembaca ataupun pendengar. Misalnya seperti dengan mudah kita bisa menjawab bahwa penggunaan pot atau penanaman secara hidroponik menjadi satu di antara solusi terbaik. Oleh karena itu, marilah kita menanam kaktus yang juga merupakan hal yang paling direkomendasikan karena dapat menghasilkan dekorasi yang menarik. Jadi, kita akan memperoleh dua manfaat sekaligus. Nah, di sini di mana letak kalimat ajakannya? Ya, pada garis bawah itu, marilah kita. Itu adalah termasuk kalimat ajakan pada kalimat atau pada teks persuasif. Berikutnya yang terakhir atau struktur yang paling akhir yaitu ada penegasan kembali. Dalam hal ini, teks persuasif memperkuat pernyataan dan argumen-argumen sebelumnya yang digunakan untuk simpulan teks. Misalnya seperti, jadi mari kita sama-sama saling mengingatkan dan mengedukasi ke kerabat. Makin giat aktivitas penanaman, makin membantu bumi tersenyum kembali. Dengan begitu, pengurangan pemanasan global dapat dilakukan. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian daripada teks persuasif, ciri-ciri, struktur, dan juga contoh dari teks persuasif. Saya akhiri sampai di sini. Minta maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.